Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya siap. Siap, dan berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan ngecek siapa yang tidak berangkat? Nadia. Kenapa Nadia? Izin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, di lingkungan kalian siapa yang rumahnya deket ini sungai? Saya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? 3 orang, 4 orang? Terdapat apa aja di sungai itu? Bersih atau tidak? Enggak, kotor. Terdapat apa aja? Sampah plastik, sampah botol, sampah limbah tetangga yang dibuang sembarangan di sungai. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga apa aja? Botol plastik. Iya, terdapat sampah. Berarti apa sungainya itu airnya gimana? Airnya keruh. Ini tidak. Warnanya gimana? Coklat. Berbau tidak? Bau. Mengganggu buat kesehatan tidak? Mengganggu. Terus gimana sih caranya kita biar sungai itu bersih? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Melestarikannya. Terus Menjaga sungai supaya tetap bersih. menjaga sungai agar tetap bersih, tercemar dari sampah. Oke, jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor perubahan lingkungan yang berkenaan dengan lingkungan. Terus kemudian peserta didik mampu mengevaluasi faktor penyebab mengenai perubahan lingkungan. Nomor 3, peserta didik mampu menciptakan solusi upaya mengurangi perubahan lingkungan berdasarkan hasil diskusi. Jadi menciptakan solusi gimana caranya? Apa? Lingkungan kita mengurangi sampah. Gimana caranya? Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelum ini Ibu akan menayangkan video tentang perubahan lingkungan yang terjadi marak. Mungkin kalian sudah pernah dengar berita tentang menumpuknya sampah di pantai. Silakan kalian amati. Kampung Pantai Sukaraja yang sempat menjadi perhatian lantaran ribuan warganya turun bersih-bersih sampah. Namun kini sepi tak ada kegiatan pembersihan, padahal kondisi pantai masih penuh dengan sampah. Silakan kalian catat masalah-masalah yang ada di dalam video tersebut. Masih penuh sampah, kondisi pantai Sukaraja di Bandar Lampung masih mengkhawatirkan. Oke, Sempat viral antara lebih dari 3.000 warga turun ke pantai untuk bersih-bersih. Sayangnya rabu siang kegiatan pembersihan tak lagi terlihat. Padahal sebelumnya ramai di sosial media warganet menyebut pantai Sukaraja salah satu pantai terkotor di Indonesia. sampahnya banyak banget ya. Tuh ada masalah-masalah di situ tuh. Banyak. Ada pencemarannya. Pencemarannya di sana ada apa aja? Pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Oke, ada 3. Jadi persoalan Rahun yang semestinya bisa Tuh, diselesaikan masalahnya. serius. Kegiatan pembersihan pernah dilakukan sebelumnya, tapi tak berdampak. Tempat pengolahan sampah juga pernah ada, namun hanya sebentar beroperasi. Di mana nyari ikannya setelah dibersihin sampahnya? Silakan ditulis masing-masing dulu. Nanti numpuk lagi banyak. Pemerintah daerah dituntut keseriusannya sehingga upaya yang dilakukan
laporkan urutnya. Oke, sudah jelas? Sudah jelas? Sudah ada permasalahan-permasalahan di dalam video? Oke, itu adalah penumpukan sampah di pantai Sukaraja Lampung. Oke, silahkan masing-masing kelompok bergabung. Sudah siap? Sudah, silakan ini ambil satu orang atau dua orang, bagikan kertasnya nanti juga. Yuk, satu orang aja. Dua. Oke, Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu silakan kalian buka link atau scan barcode video. Silakan kalian tonton lagi videonya. Kalian nanti cermati di sana ada berbagai macam pencemaran, ya kan? Ya kan? Oke, di situ. Terus kemudian yang kedua, di sini kelompok satu. Kelompok satu membahas tentang pencemaran air. Kelompok dua membahas pencemaran udara. Kelompok tiga tanah. Oke. Paham? Oke, silakan kerjakan diskusi bareng-bareng. Di situ ada berbagai sumber ya. Silakan kalian buka link dan barcode-nya. Sudah tertera di situ. Mengenai menumpuknya sampah di pantai Sukaraja dan aksi bersih-bersih para pemuda ya. Luar biasa sampahnya. Bagaimana identifikasi kalian, analisisnya, terus kemudian kalian mencari solusinya. Jadi nanti hasil diskusi kalian itu berbeda-beda ya. Ada yang membahas tentang airnya seperti apa, udaranya seperti apa, tanahnya seperti apa. Yuk, diskusi bareng-bareng. Ada sumbernya? Ada, oke. Yang ini sendiri. Yang nyalin sendiri biar kebagian tugasnya masing-masing. Dari permasalahan tersebut menyebabkan apa? Pencemaran apa aja? Pencemaran udara, pencemaran tanah. Ketemu ya? Oke. Dampaknya luar biasa ya? Kenapa? Ketemu? Ada kesulitan nggak? Tidak. Oke, siap. Ada kesulitan nggak? Enggak. Oke. Kalau belum jelas atau belum maksudnya belum jelas, dibuka ulang lagi tuh artikelnya, dibaca lagi artikelnya, dibuka lagi videonya. Ya, air kan berwarna coklat terus bau terus Tidak dapat dikonsumsi. Tapi itu masalahnya di lingkup pantai loh ya. Iya. Di lingkup itu. Terus jadi lingkungannya itu seperti apa nih airnya? Seperti itu. Pernah pergi ke pantai semua kan ini? Pernah. Tahu lah.
Kak. Iya, jadi ini apa namanya? Ditambah dari permasalahan pencemaran. Ditulis di sini udara. Oke. Dari artikel apa namanya? Penumpukan sampah di sini. Dari identifikasi dari pencemaran udara. Dari artikel di atas, identifikasi dari masalah pencemaran udara. Di sini dengan pencemaran pantai kan? Nanti. Jelas? Jelas. Coba buka ini LKPD-nya mana? Nah, di sini. Di sini pencemaran tanah sampai air. Di sini berarti harus menyangkut ini dong. Dan analisis pencemaran tanah. Jadi sama aja ya. Nomor 1, 2 yang disesuaikan dari nomor 1, 2 dan 3. Nah, ini juga iya LKPD-nya. Jangan lupa kesimpulannya ya. Sudah selesai? Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2? Oh, sudah. Kelompok 3? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 1 belum? Oh, sedikit lagi, oke. Oke, yuk. Kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk presentasi. Dan kelompok lain siap-siap untuk menanggapi atau memberi masukan pada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Syara Madani. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi perubahan lingkungan yang akan dibacakan oleh Putri Rahmawati. Sembarangan menyebabkan penumpukan sampah sehingga menyebabkan penularan air, sehingga air di pantai menjadi keruh, tercemar dan bau. Menurutnya, Yuk, silakan kelompok siap-siap. ikan hasil nelayan dibuang. Kelompok 3 siap-siap. Dari artikel di atas, identifikasi dari masalah pencemaran air, membuat pantai menjadi tercemar dan bau, membuat tercemarnya ekosistem air laut, merusaknya habitat biota laut dan mengalami penurunan biota laut, kerugian ekonomi, industri perikanan terhambat, instalasi pengelolaan air bulan, pengelolaan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, menjaga kualitas air laut, menjauhkan sumber kualitas sumber air. Sekian materi dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya atau menambahkan materi? Ada, saya bertanya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan unsur radioaktif? Radioaktif. Unsur radioaktif adalah unsur yang secara tiba-tiba memancarkan radiasi. Pada umumnya unsur-unsur ini memiliki nomor atom yang tinggi. Zat ini juga dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Biasanya lebih merujuk kepada radiasi nuklir. Radiasi, dia menimbulkan radiasi. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Silakan tutup. Sekian diskusi presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada tutur kata dan perkataan yang kurang mengena di hati. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload. Kelompok 2 silahkan tentang pencemaran udara. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Yovinoviana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kami. Udara mendatangkan bau yang tidak sedap, mengakibatkan polusi Yuk siap-siap kelompok 1 dan 2 yuk. akan mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di Kelompok sekitar 3 yuk. lingkungannya. Penyebabnya, lingkungan laut menjadi tercemar dan terkontaminasi melalui berbagai sumber dan bentuk. Sumber utama pencemaran adalah masuknya bahan kimia limbah padat sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap. Dari artikel dia akan identifikasi dari masalah pencemaran udara yang terdapat di pantai yang penuh dengan sampah menyebabkan bau yang tidak sedap sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispat dan kanker paru-paru. Apakah dari kelompok lain ada yang menanggapi? Yuk. Oh, kelompok 3 lagi yuk. Aku mau bertanya, apa yang dimaksud dengan ISPA? ISPA adalah infeksi virus umum yang mempengaruhi hidung, tenggorokan, dan saluran udara. Itu disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Udara yang tidak sedap atau tidak sehat. Udara yang tidak apa? Sedap yang tidak sehat atau kotor. Ada lagi kelompok 1? Oke. Apa yang dimaksud dengan rehabilitas Mangrove. Rehabilitasi mangrove merupakan pengawasan terhadap aktivitas di daerah terumbu karang buatan, terutama di daerah yang telah mengalami kerusakan parah. Itu adalah daerah yang apa namanya sudah parah ya. Itu jadi di apa tadi? Rehabilitasi mangrove. Oke, ada lagi? Sudah jelas tentang pencemaran udara? Sudah. Yuk silakan ditutup. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan lingkungan akibat pencemaran udara. Video yang telah ditampilkan tentang analisis penyebab dan jenis pencemaran tanah yang akan dibacakan oleh Ayu. Penyebab terjadinya penyebaran tanah yaitu pemeliharaan lapisan bumi. Solusi dan masalah tersebut yang dapat dilakukan dengan cara sampah dari berbagai tempat tertumpuk di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Sampah di Pantai Sukaraja sudah bertumbuh sejak tahun 2010. Masyarakat mengupayakan pembersihan pantai terhimpun dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab terjadinya penyebaran tanah yaitu 1. Bencana alam, 2. Limbah organik dan anorganik yang disebabkan oleh manusia, 3. Limbah pertanian, 4. Limbah rumah tangga, 5. Limbah industri. Mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Kemudian dari kelompok lain yang ada yang mau bertanya? Satu-satu dulu. Kelompok 2 dulu yuk. Gak apa-apa. Kelompok 2. Yuk. Apa itu antropoda? Antropoda adalah hewan yang kakinya berluas-luas. Hewan yang ada di Di tanah. Nah, apa? Ayo, adik yang bisa menjawab lagi? Jelas? Antropoda. Sudah jelas? Oke, yang kelompok 1 tadi? Apa yang dimaksud dengan remediasi dan bioremediasi? Remediasi adalah suatu konteks untuk menghentikan atau mengembalikan kerusakan lingkungan. Sedangkan bioremediasi adalah tindakan remediasi yang menggunakan bantuan mikroba dalam proses pengurangan kontaminasi.
Jadi konteks untuk mengembalikan kerusakan lingkungan tadi. Terus Sedangkan bioremediasi adalah tindakan remediasi yang menggunakan bantuan mikroba dalam proses pengurangan kontaminasi, ya kan? Oke, sudah jelas? Sudah? Oke, tutup. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, upload. Oke, itu masing-masing dari presentasi dari kelompok 1 pencemaran air, terus yang ke kelompok 2 pencemaran udara dan kelompok 3 pencemaran tanah. Oke, kita simpulkan bareng-bareng yang pertama tadi. Kelompok 1 kesimpulannya. Jadi pencemaran air itu disebabkan oleh apa tadi? Sampah. Air menjadi kotor. Terus apalagi? Berbau, terus tidak dapat dikonsumsi, terus mengakibatkan biota laut di situ mati atau berkurang? Berkurang. Ada yang mati karena kan sudah terkontaminasi, tercemar oleh apa? Sampah. Dan sampahnya itu kan berbagai macam sampah ya. Ada yang dari limbah rumah tangga, ada yang dari industri. Kalau misalnya di laut itu misalnya tumpahan dari minyak. Dari ini kan ada kan? Ya, itu adalah pencemaran airnya tadi. Oke, yang kedua, kelompok 2, pencemaran udara. Kesimpulan kita seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan berbagai penyakit dan hewan banyak yang mati. Jadi udara ini kita lihat secara umumnya aja merusak pemandangan tidak? Kalau misalnya nih kita sudah tidak jauh-jauh lagi, kelas kita nih kotor, banyak sampah, merusak pemandangan tidak? Kalian semangat belajar tidak? Terganggu tidak? Kalau misalnya nih kelas kita nih banyak sampahnya, ada nyamuk, kalian digigit, jadi penyakit tidak? Iya, pencemar udara kita masuk yang kita hirup itu udara segar atau tidak? Tidak, mencemari pemandangan. Udah kelasnya kotor, banyak sampah, tidak pernah dibersihkan, itu akan mengakibatkan penyakit. Begitu juga di pantai, di laut, banyak sekali penyakitnya, benar tidak? Apa penyakitnya terutama? Gatal-gatal. Terus apa lagi? Asma atau mengganggu pernapasan. Mengganggu kalau misalnya kita mengonsumsi ikannya, mengganggu pencernaan kita. Apa lagi? Jadi udara di lingkungan tersebut akan menjadi kotor. Gitu. Solusinya gimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Oke, yang kelompok ketiga. Pencemaran pada tanah akan menyebabkan lapisan atas tanah rusak. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Nah, pencemaran tanah, bayangin tadi itu di video, penumpukan sampahnya sangat luar biasa sampai bertahun-tahun ya, dari berapa? 2010 sekarang 2024, berapa tahun? 14 tahun, ya Allah, alangkah coba itu. Penumpukan sampah dibersihin aja masih seperti itu kan? Tanahnya subur tidak? Karena apa? Ya gimana tanahnya mau subur, sampah menumpuk, tumbuhan aja mau hidup enggan. Karena apa? Sudah tidak subur lagi. Karena tertumpuknya sampah plastik, sampah rumah tangga, sampah dari berbagai macam sampah penumpuk di situ. Solusinya
solusinya seperti apa? Solusinya? Solusinya yang dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle, dan Apa itu? Apa? mendaur ulang, menggunakan kembali, mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali, dan menggunakan kembali. Kita akan evaluasi post-test ya, biar kalian ini. Yuk, taruh sana ya. Udah? Kurang satu. Oke. Evaluasi post-test. Pokoknya pas ya. Oke, silahkan kerjakan. Orang tinggal ngumpul aja koyo ayel-ayelan. Nih ya. Tidak enak, kita harus menjaga juga dengan pemerintah harus membuat undang-undang